Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita mulai ya. Kalian teman-teman semuanya. Sesi kali ini kita akan bahas terkait kontrak ya. Terkait kontrak. Kalau bisa subscribe ya. Sebentar. Oh, ini ada yang main video ini. Enak sih jadi background ya. Nah, ini kita akan bahas terkait kontrak ya. Terkait kontrak, saya jangan untuk broadcast. Oke. Kalau di kisi-kisi ya ini kalau yang mau P3K lah silakan ya. Cuman yang saya nggak tahu apakah pas atau tidak ya. Tapi intinya, nah ini kan ada apa terkait kontrak ini ya. Ada e-purchasing ya, ada pengenalan kontrak, serah terima ya. Nah, namun sebelum kita tahu apa melakukan e-purchasing, perumusan kontrak SPK, ya harus tahu dulu jenis-jenis kontraknya apa kan ya, dasar-dasarnya ya. Jadi ini mau level 1, level 2 ya semuanya juga harus tahu aturan mainnya di dalam Perpres seperti itu ya. Jadi sebelum ke SPK ya harus tahu dulu selain SPK itu ada apa saja sih jenis kontraknya, jenis perikatan itu bentuk kontraknya itu ada apa saja bentuk kontraknya bentuknya ya. Apa ada bond, kwitansi kan, ada SPK, ada surat perjanjian dan ada surat pesanan kan untuk purchasing ya. Itu kita harus tahu dulu apa jenis-jenis kontrak ada apa saja, kemudian bentuk perikatannya ada apa saja, kemudian baru mengendalikan pelaksanaan kontrak ya. Terakhir ada pekerjaan serah terima nomor 12 ini. Itu kurang lebih ya. Nah ini kita ambil materi dari level 1 ya. Materi dari level 1 terkait manajemen kontrak ya. Manajemen kontrak. Sebentar saya connect yang dari handphone biar bisa terlihat. Bisa terlihat ini ya. Nah ini adalah definisi kontrak ya. Definisi kontrak, perjanjian tertulis antara PPK. Nah PPK di sini bukan pejabat pembuat komitmen sebetulnya ya. Nah, tolong diingat. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang melakukan perikatan dalam kontrak ataupun yang menandatangani kontrak ya sebagai pihak pertama, itu bukan PPK di sini bukan pejabat pembuat komitmen ya, tapi pejabat penandatangan kontrak, pejabat penandatangan kontrak. Nah, siapa pejabat penandatangan kontrak? Bisa pengguna anggaran. Kalau di kementerian, kalau di kementerian lembaga berarti kepala lembaga atau menteri ya, atau dikuasakan kepada KPA-nya ya. Nah, kalau di daerah kan PA kepala dinas ya, atau bisa dikuasakan kepala KPA-nya atau bisa dikuasakan ke yang lebih umum ya, ataupun yang lebih biasa ya, yaitu kepada pejabat pembuat komitmen ya. Jadi yang melakukan penandatangan kontrak adalah PPK. PPK dalam arti di sini adalah pejabat penandatangan kontrak, bisa PA ya. Kemudian PA bisa mendelegasikan kepada KPA atau bisa oleh pejabat pembuat komitmen atau bisa saja di dinas ya, kepala dinas ya di daerah, kepala dinas selaku PA dia tanda tangan kontrak ya bisa saja, atau di KL biasanya yang tanda tangan kontrak itu mungkin biasanya KPA-nya mungkin ya, atau KL yang kecil ya, sektor yang kecil, atau umumnya yang tanda tangan adalah pejabat pembuat komitmen gitu ya. Nah jadi perjanjian tertulis antara pejabat penandatangan kontrak bisa PA, KPA atau PPK. Nah, dengan siapa pihak keduanya? Bisa dengan penyedia kalau cara pengadaannya dengan pemilihan penyedia atau dengan pelaksana swakelola kalau cara pengadaannya dengan swakelola ya, baik tipe 2, tipe 3 atau tipe 4 gitu.
Gitu ya. Oke, itu beberapa apa ya, definisi dari kontrak ya. Oke. Kemudian, nah ini juga penting juga, pejabat penandatangan kontrak atau PPK ya, yang kalau di tangannya pejabat pembuat komitmen, berarti pejabat pembuat komitmen ya, itu dalam pelaksanaan pengadaan itu bisa dibantu dengan tim pengelola kontrak. Ini kalau yang mau ujian level 1 selalu muncul ya. Ada yang namanya tim pengelola kontrak. Nah, tim pengelola kontrak itu ada 3, yaitu tim teknis, tim tenaga ahli, atau tim pendukung ya. Tim teknis, tim atau tenaga ahli, atau tim pendukung. Nah, tim pendukung yang nomor 3 ini lebih ke administrasi dan keuangan. Oke. Tim yang kedua ya, tim atau tenaga ahli ini lebih ke keahlian dari barang jasanya. Nah, kalau tim teknis ini lebih kepada eh, lebih luas ya, ke pengadaan barang jasanya gitu ya, menyusun spek, HPS, ya, dokumen gitu. Nah, itu tim teknis. Saya ulangi ya, kalau tim teknis lebih ke apa? Umum pengadaannya ya, manajemen umumnya. Kalau tim tenaga ahli lebih ke keahlian dari jenis barang jasanya, misalkan ahli konstruksi, ahli lip gitu ya, ahli dari barang yang akan diadakan ya. Nah, kemudian ketiga adalah tim pendukung, yaitu terkait administrasi dan keuangan ya. Tadi itu definisi kontrak ya. Nah, pihak kedua bisa penyedia atau pelaku usaha, penyedia ataupun pelaksana swasta. Oke, nah ini definisi dari kontrak ataupun perjanjian ya. Nah, tadi sudah ada tim pengelola kontrak ya, yang membantu pejabat penandatangan kontrak ya, apakah itu PA, KPA atau PPK ya. Ini ada 3 tim teknis, tim tenaga dan tim pendukung. Jadi hati-hati jangan terbalik ya, ini suka terbalik nih, suka jadi serasa sudah jawab benar antara tim teknis dengan tim atau tenaga ahli. Jadi yang ahlinya barang jasa itu bukan tim teknis, ahlinya barang jasa itu adalah tim atau tenaga ahli. Jadi tadi ahli konstruksi misalkan ya, ahli percetakan ya, atau ahli apa IT misalkan ya. Nah, terkait barang jasa yang akan diakannya adalah tim tenaga ahli. Sedangkan teknis ini, nah lihat kan, menyusun perencanaan, tim teknis ya, menyusun perencanaan, spek, HPS, rancangan kontrak, dan membantu manajemen ya, pengawasan pengendalian pelaksanaan kontrak. Nah, ini tim teknis. Jadi kalau yang ahli barang jasanya bukan tim teknis ya, hati-hati nih, suka sering. Oke. Selanjutnya, nah ini ya. Selanjutnya ini sebagai pondasi ya, sebagai pondasi dari kontrak ya, sebagai pondasi dari manajemen kontrak, kita harus tahu jenis-jenis kontrak. Ada jenis kontrak ya, kemudian nanti ada bukti ataupun bentuk kontrak fisiknya ya. Kalau jenis kontrak itu berarti substansinya ya, substansi dari perikatannya, substansi kita mengikat antara apa PPK dengan penyedia itu bagaimana nih substansinya, perikatannya. Nah, kalau ini bentuk fisiknya nih ya, lebih mudahnya bentuk kontrak ini adalah bentuk fisiknya bagaimana. Apakah dengan bond, bukti pembayaran, bond gitu kan, kwitansi kan, itu fisiknya kan ya, SPK ya, atau surat perjanjian atau surat pesanan. Tapi kita lihat dulu sebelum ke bentuknya, bentuk kontraknya kita filosofinya di sini nih, ke jenis kontrak. Jenis kontrak. Nah, ada jenis kontrak, ada lumsum, ada harga satuan, ada gabungan lumsum harga satuan, ada kontrak payung ya, ada biaya plus imbalan, ada putar kunci, kemudian ada waktu penugasan. Ada beberapa ya. Nah, ini biar nggak pusing ya, biar nggak pusing, kita ini aja, kita cukup megang 2 jenis kontrak ini aja. Kita cukup megang yang lumsum dan harga satuannya ini aja. Jadi cukup 2 ini, lumsum dan harga satuan. Karena sebetulnya jenis-jenis kontrak yang lain merupakan turunan dari 2 jenis kontrak ini. Ya. Turunan dari 2 jenis kontrak ini. Sebentar, ini sudah direkam belum ya? Nanti kerek, karena kalau nggak kerekam nanti, nah ini nggak bisa di-upload ke YouTube buat teman-teman yang lain. Kita lihat dulu, ini sudah direkam ya. Tapi tadi sudah ya, Anda recorded gitu ya, nah recording udah ada ya. Baik. Kita kembali ke laptop ya. Nah.
Jadi dari beberapa jenis kontrak ini sebetulnya turunan dari 2 jenis kontrak yang awal ini, yaitu lumsum dan harga satuan. Nanti yang lainnya kita lihat ini sebetulnya turunan dari lumsum atau turunan dari harga satuan. Apa bedanya, variasinya apa? Jadi biar tidak usah pusing banyak ngapalin banyak kontraknya, kita lihat nih. Sini nggak ada penjelasannya. Penjelasannya nggak ada ya. Coba kita lihat di modulnya aja ya, di modulnya ya. Biar ini kita lihat di modulnya. Modul mengolah kontrak. Hmm. Nah, ini kan. Nah, ini ya. Ini pertama ada kontrak lumsum. Jadi ini definisinya lumsum adalah merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini sudah pasti nih jumlahnya, terutama jumlahnya ya. Kalau sederhananya kita pegang jumlahnya aja lah, speknya sudah pasti, gitu, volumenya sudah pasti, sudah fix gitu ya. Nah, mudahnya gitu ya, mudahnya kita pegang volumenya sudah pasti seperti itu. Ini sudah fix ya. Nah, kalau eh, harga satuan, nah ini harga satuan tetap untuk setiap satuan atau pekerjaan dengan spek tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Ya, ini yang ditetapkan. Nah, ini harga satuan ininya belum pasti. Aku nggak ada penjelasannya sebentar ya. Oke, ada sebentar, ada ciri-cirinya ya. Oke, kalau gitu pakai ini aja deh, bentar. Ini definisinya umum. Rangkuman sebentar. Nah ini aja nih. Nah, kalau lumsum ini jadi sudah ruang lingkup, jumlah penawarannya pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Semua resiko ada di penyedia dan output base. Nah, ini lumsum. Dan kalau harga satuan, ini yang kita pegang itu adalah harga per unitnya, harga per satuannya. Tetap ini harga tetap itu berarti yang kita pegang adalah harga unitnya. Volume masih perkiraan. Nah, ini yang kita mudahnya kita pegang volumenya, inilah yang simpel ya. Volume masih perkiraan. Kemudian nanti dibayar jadi hasil pengukuran bersama dari pelaksanaan pekerjaan ya. Ini lahir kontrak bisa kita dapat setelah selesai. Nah, jadi kalau kita contohkan ya, kita contoh misalnya seperti selalu saya sering mengambil contoh misalkan kita seperti bikin sumur lah yang sederhana misalkan ya. Nah, jadi kalau kontrak lamsam, kalau kita pakai lamsam ya, itu berarti kita tuh sudah punya kepastian tuh. Misalkan kita mau bikin sumur di rumah kita ya, di tetangga sebelah juga kiri cuma 9 meter ya misalkan ya, cuma 9 meter, di kanan juga 9,5 meter, di belakang 10 meter gitu kan, bahkan ada yang 8 meter di depan. Nah, berarti ya paling ini juga 10 meter paling juga kan, kalau dirata-ratakan dipukul mudahnya paling 10 meter ya. Nah, kemudian ini paling diperkirakan paling ini kira-kira paling 10 meteran lah, kira-kira paling 10 meteran nih paling dapat. Kemudian harga satuan untuk menggali sumur sekarang ini misalkan 500.000 misalkan, 500.000 rupiah ya per meter dalamnya. Berarti kalau 500.000 per meter, kalau 10 meter berarti ya kita lamsamkan ini pekerjaannya menjadi 5 juta gitu kan kontraknya. Nah, berarti kita suruh si penyedia ya, si penggali sumur itu pokoknya sampai dapat air ya, sampai dapat air di sini ya, sampai dapat air itu kita kontrak dengan lumsum ya, yaitu senilai 5 juta ya, dengan perkiraan 10 meter itu pasti dapat air lah gitu kan, kurang lebih gitu ya, 5 juta gitu ya. Nah, ini lumsum. Jadi output base yaitu sampai dapat air, output base ya. Dan semua resiko ada di pelaku usaha. Dalam artian resiko itu begini, misalkan baru menggali 7 meter sudah dapat air, sudah selesai. Ini nanti resiko untung nih. Karena
7 meter sudah dapat air, berarti kan seperti itu. Kalau 500.000 per meter, berarti sebetulnya cukup dibayar 3,5 juta, tapi dibayar 5 juta. Karena kan lamsam itu kan apa outputnya dapat air, bayar, udah kan, sudah dapat air, dibayar. Nah, cuman ada resiko lain kan, bisa saja kalau 7 meter itu memang resiko untung, tapi sampai 10 meter belum dapat air, 12 meter belum dapat air. Nah, misalkan dapat airnya ternyata 15 meter misalkan ya. Nah, ini ya resiko tetap ada di penyedia, ya dibayar tetap 5 juta. Ya, ini kalau kontrak lamsam seperti itu ya. Kalau kontrak lamsam. Oke, tangkap ya. Kalau ditanyakan silahkan. Bisa di chat box dulu. Nah, bagaimana kalau kontrak harga satuan? Nah, kalau kontrak harga satuan, ya, tadi itu sederhananya kita belum pasti nih, belum pasti volumenya, kita belum tahu kira-kira berapa nih, karena tetangga di belakang dapat 10 meter, di depan ada dapat 5 meter, di kiri kanan bahkan 15 meter, 20 meter, wah nggak jelas ini nih, berapa nih, ya udah pakai harga satuan aja. Dalam artian kita tahu bahwa harga satuan sekarang ini untuk gali sumur itu adalah 500.000 per meter dalam misalkan ya, per meter ke dalam. Nah, ini berarti kita ikat penyediaannya dengan harga satuan, yaitu per meternya, per meter gali itu adalah 500.000 ya, 500.000 ya, 500.000. 500.000 per meter gali ya, meter dalam ya. Nah, 500.000 per meter gitu misalkan ya. Nah, nanti kalau kontraknya ke satuan, nah tergantung dapatnya berapa nih. Oh, 10 meter dapat air. Nah, berarti kita bayar itu 5 juta misalkan ya. Oh, 5 meter sudah dapat air ya, berarti 2,5 juta ya. Tuh. Karena tadi sesuai dengan apa definisi. Nah, ini kan nilai akhir kontrak setelah pekerjaan selesai. Rupiahnya adalah berdasarkan hasil pengukuran. Realisasi volumenya dapatnya berapa nih? Realisasi volumenya dapatnya berapa nih? Nah, itulah yang dibayar lah gitu. Nah, itu kontrak harga satuan. Oke? Bisa ditangkap ya? Jadi kalau lumsum, tadi yang diikat itu adalah keseluruhannya. Kita sudah yakin ya, sudah fix ya. Ini pasti 10 meter dapat lah gitu ya. Nah, kita kontrak, tadi yang diikat adalah penawaran totalnya, 5 juta ya. Nah, 5 juta kita. Kalau ini harga satuannya. Nah, nanti resiko semua di penyedia. Dalam artian resiko untung, kalau dia 5 meter sudah dapat air, ya tetap bayar 5 juta. Ya, 5 meter. 10 meter 5 juta, 15 meter belum dapat air 5 juta juga. Nah, itu lamsam. Ya, sudah fix, ya, sudah pasti. Tapi ya biasanya karena tadi sudah fix, ya kemungkinan tidak akan jauh-jauh 10 kan. Karena kan kita sudah yakin, ya sudah pasti ya, gitu kan. Kita 10 meteran lah gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau harga satuan ini yang kita ikat adalah satuannya. Saya diikuti sampai sini ya. Nah, sekarang bagaimana jenis-jenis kontrak yang lain ya? Jenis kontrak yang lain. Nah, ini kan ada beberapa jenis kontrak yang lain ya. Ada apa? Waktu penugasan. Kita lihat tadi mana jenis kontraknya. Nah, ini kan. Nah, bagaimana jenis kontrak yang lain apa nih? Sebentar, saya jalan dulu. AC agak panas. Bentar. Nah, bagaimana ini jenis-jenis kontrak yang lain nih? Yang gabungan lumsum dan harga satuan. Ya, berarti ini yang gabungan ya ini mah sudah jelas. Berarti kan ada yang dilumsumkan dan ada yang di harga satuan kan ya. Berarti ada dua ini. Jadi di dalam pekerjaan itu ada item-item yang dilumsumkan yang sudah jelas. Ada juga mungkin yang di harga satuan kan, misalkan kita bikin bangunan. Tadi bikin sumurnya, pondasinya yang belum pasti kedalamannya, kita bikin kontrak harga satuan. Tapi yang lainnya, ya kalau sudah pasti volumenya, pakai kontrak lumsum. Itu gabungan lumsum dan harga satuan. Gitu kan ya? Nah, kemudian kontrak payung. Nah, kalau kontrak payung ini sebetulnya kontrak harga satuan juga, kontrak payung ya. Jadi kontrak payung ini adalah harga satuan nih. Kontrak payung itu turunan dari harga satuan. Di kontrak payung kan gini kan. Nah, ini kan. Nah, ini kontrak payung kan ya. Di kontrak payung misalkan di katalog ya. Nah, ini LKPP ya. Berkontrak dengan para pelaku usaha di katalog elektronik ya. LKPP ini. Nah, ini berkontrak sini ya. Nah, ini berkontrak payung di sini yang diikat adalah kontrak harga satuan.
yang diikat adalah rupiahnya berapa per unitnya, per unit ya, dan speknya ya sudah pasti gitu, ya sudah fix ya, kita ikat gitu. Nah ini harga per unitnya, misalkan komputer per unitnya berapa, mobil per unitnya berapa, harga satuan. Nah nanti user di sini di bawah di KLPD ya, user KLPD, nah ini dia KLPD ya, nah dia eksekusi nih di katalog ini langsung, ya, bisa eksekusi langsung ya. Ini user KLPD ya, user KLPD nih, nah, KLPD. Nah, dia eksekusi langsung nih di dalam patel elektronik ya, melalui purchasing. Nah, kontrak apa katalog di antara KPP dengan pelaku usaha katalog itu harga satuan. Jadi yang diikat adalah per unitnya, harga per unitnya berapa dengan spek yang sudah pasti. Nah, jadi kontrak payung ini adalah kontrak harga satuan juga. Nah, apa bedanya dengan kontrak harga satuan biasa? Ya, kontrak payung ini ya biasanya untuk pekerjaan yang rutin, mengikat banyak penyedia kan, kemudian kebutuhannya juga apa tiap tahun ada sehingga bisa dikontrak multi years ya, beberapa tahun anggaran seperti kontrak katalog begitu kan ya. Nah, itu kontrak payung. Oke. Bagaimana kalau kontrak biaya plus imbalan? Nah, biaya plus imbalan ini adalah sejenis dari kontrak lumsum juga. Nah, ini biaya plus imbalan. Nah, ini cost plus fee ya. Nah, ini biaya plus imbalan. Nah, ini kontrak lumsum juga. Nah, ini kontrak lumsum dalam artian yang dipegang itu adalah imbalannya, fee-nya itu sudah pasti gitu ya. Nah, jadi sudah fix. Jadi berapapun biayanya nanti dibayarnya sekian. Jadi contohnya misalkan kita ngebangun rumah. Nah, nanti kita bilang sama mandornya, tolong bangun rumah nih, gambarnya seperti ini, ya estimasi biaya bahan misalkan 1 miliar, tapi nanti berapapun habisnya biaya, saya akan bayar kamu kok sampai selesai, saya akan bayar mandor itu misalkan 100 juta, ya sampai selesai. Nah itu cost plus fee ya, jadi sudah fix tuh, ya sudah fix tuh fee-nya berapa, bisa persentase atau ya apa nilai nominal untuk imbalannya. Nah itu yang tetapnya itu imbalannya seperti itu. Kemudian ada apalagi tadi putar kunci ya. Nah, ini. Ada putar kunci. Nah, putar kunci juga lumsum juga. Putar kunci ini lumsum juga dalam artian lumsum tapi apa dibayarnya terakhir. Lumsum dibayarnya terakhir. Jadi kalau sudah selesai, sudah apa? Sudah beres, berfungsi semua baru dibayar lumsum. Nah, tadi kan kalau apa lumsum biasa kan dibayarnya bisa saja kan sesuai output kan, ini kan output base. Misalkan tadi kalau apa bikin sumur tadi kan misalkan ya sudah bikin pondasi awalnya bisa aja dibayar 25% ya, ini pondasi awal yang ini ya, pinggir ini misalkannya 20%. Terus misalkan sudah gali 5 meter bisa aja dibayar lagi berapa. Nah, outputnya gitu ya. Nah, baru sudah dapat air baru bayar semuanya. Tapi kalau pakai putar kunci berarti kalau sudah berfungsi, sudah rapi semua dapat air barulah bisa dibayar. Nah, itu kontrak putar kunci ya. Jadi biar dibayar kalau sudah selesai semua. Waktu penugasan apa? Waktu penugasan itu sama dengan kontrak konsultan, sama dengan kontrak harga satuan. Cuman ini harga satuan untuk jasa konsultan, gitu bedanya. Nah, ini belum nih ruang lingkupnya, waktunya belum pasti kan. Nah, ini sama kan dengan harga satuan kan, masih belum pasti kan. Cuman ini harga satuan untuk tenaga ahli. Jadi ibaratnya kalau harga satuan konsultan kan tenaga ahli, ya ibaratnya manusia lah ya. Jadi kalau manusia kita sebutkan dengan waktu penugasan tenaga ahli time base ya. Itu beda-bedanya antara yang lainnya ya. Jadi sebetulnya sama aja. Sebetulnya hanya dua jenis kontrak awalnya, itu lumsum atau harga satuan. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini lumsum bisa untuk semua jenis barang jasa ya. Untuk barang, untuk konstruksi, untuk jasa lainnya, untuk konsultan, ini semuanya bisa ya. Nah, harga satuan juga semua sebetulnya awalnya bisa untuk semuanya ya. Nah, cuman karena harga satuan untuk jasa konsultan dijadikan ataupun dirubah istilahnya menjadi waktu penugasan, ini yang bawah nih waktu penugasan kan sama harga satuan tadi kan jelasin ya. Nah, ini kan jadi apa
harga satuan untuk konsultan ini waktu penugasan. Nah, sehingga istilah harga satuan tidak dipakai untuk konsultan karena harga satuan untuk konsultan istilahnya adalah waktu penugasan gitu. Sebetulnya ini harga satuan juga, nama-nama pusing aja ya diganti istilah ya. Padahal udah harga satuan aja biarin. Ini baru nih dari PU nih ya istilahnya. Ya apa seharusnya harga satuan untuk konsultan juga bisa. Nah, cuman ganti istilah dengan waktu penugasan gitu ya. Untuk penugasan dalam artian ini untuk tenaga ahli yang belum pasti berapa lamanya begitu ya. Oke, gabungan lumsum harga satuan ya apa bisa semuanya juga, cuman yang jasa konsultannya ya bukan gabungan lumsum harga satuan, tapi gabungan lumsum dengan waktu penugasan paling gitu ya. Karena kan jasa konsultan harga satuannya istilahnya jadi waktu penugasan, kurang lebih begitulah ya kalau ada ya. Kontrak payung ini bisa untuk semuanya kecuali konstruksi ya. Karena konstruksi ya banyak itemnya sehingga kalau di kontrak payung kan nanti ribet ngaturnya ya. Biaya plus imbalan ya kecuali jasa konsultan dan jasa lainnya. Oke, karena ini jasa biaya plus imbalan biasanya untuk konstruksi ya, biaya konstruksi atau untuk barang ini harus sudah fix ya. Nah, kalau jasa lainnya dan konsultan biasanya ada input, ada proses ya. Nah, bus ini suka banyak trikinya kalau itu jasa lainnya dan konsultan ya. Karena ada prosesnya juga, ada metodologinya juga, ada orangnya juga. Putar kunci ini paling cocok untuk konstruksi ya. Kemudian waktu penugasan hanya untuk jasa konsultan. Nah, itu adalah jenis kontrak. Jadi bagaimana kita mengikat dengan penyedia jenis kontrak ya. Kita belum ke bentuknya ya. Bentuk kontrak. Kalau yang di kisi-kisi apa? Kalau yang di kisi-kisi P3K tuh ada SPK ya, ada surat pesanan, nah, itu bentuk kontrak. Tapi sebelum ke bentuk kontrak kita harus tahu dulu apa jenis-jenis kontraknya. Oke, ada pertanyaan sebelum maju ke apa? Masuk ke bentuk kontrak. Ini kita jenis kontrak. Apa? Ada chat apa? Yang bertanya. Konsolidasi apakah masuk pada kontrak payung? Nah, konsolidasi itu konteksnya bukan pada kontrak. Nanti hasil konsolidasi kontraknya ya bisa tadi bisa lamsam, bisa harga satuan terserah, atau bisa kontrak payung, bisa harga satuan yang banyak ya berarti kontrak payung bisa. Nah, konsolidasi itu adalah penggabungan paket, penggabungan. Jadi jangan sedikit-sedikit pengadaan, sedikit-sedikit pengadaan, pengadaan kok sedikit-sedikit. Nah, gabungin, dikonsolidasikan gitu ya. Itu konsepnya konsolidasi itu. Jadi misalkan kayak apa ya sekarang yang sedang alhamdulillah sudah selesai ya terkait pemilu kan ya. Nah itu pengadaan kertas suara, semua pengadaan logistik pemilu ya, kertas suara, surat suara, bilik, tinta, segel, pokoknya semua logistik pemilu itu dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan, jadi kebutuhan nasional itu tidak nanti satu-satu dipilih penyediaannya oleh PPK, KPU, KPUD ribet nanti. Ada berapa ratus KPUD kan kalau satu-satu. Nah, dikonsolidasikan secara nasional. Alhamdulillah sudah beres semuanya, sehingga kita bisa dapat itu penyedia logistik pemilu untuk keseluruhan paket dikonsolidasikan tuh semua kebutuhan kita juga pusing tuh zonanya sampai ada yang puluhan zone. Surat suara itu ternyata bentuknya beda-beda tuh di setiap daerah itu ada yang 50 jenis, ada 100 lebih. Wah, ya lumayan lah. Nah itu kalau masing-masing nanti mengadakan itu ya ini kan hajat besar ya. Nah makanya dikonsolidasikan ya. Nah nanti kontraknya itu kontrak payung. Kontrak payung ditayangkan ke katalog ya. Nah itu kontraknya kontrak harga satuan ya. Sebetulnya kontrak harga satuan ya. Kontrak payung itu kan kontrak harga satuan. Nah tapi itu untuk banyak user, untuk banyak penyedia ditayangkan dalam katalog kan. Nah, itu namanya kontrak payung kan seperti itu ya, atau kontrak e-purchase. Ada yang nyebut kontrak katalog juga ya, ada istilah baru. Tapi sebetulnya dasarnya itu adalah kontrak kesatuan ya, seperti itu. Dasarnya ya. Nah, tapi karena banyak, kemudian dipakai untuk bisa dipakai untuk apa pilkada juga mungkin tahun depannya. Nah, itu jadi disebut kontrak payung. Nah, tapi bisa juga pakai lamsam bisa juga. Jadi konsolidasi ini tidak konteksnya bukan ke kontrak konteksnya ya. Jadi konsolidasi
itu bisa juga kontrak harga satuan, bisa juga kontrak payung, bisa juga kontrak-kontraknya bisa ya, gitu. Oke, namun ya memang secara umumnya hasil konsolidasi itu kan biasanya yang itu kan nanti akan dipakai kan untuk banyak user ya. Nah, itu cocoknya memang paling dekat ke kontrak harga satuan, paling cocok ya. Karena nanti yang diikat itu kan harga satuannya dulu. Nanti volumenya berapa, user kan yang ini, user yang apa, user yang eksekusi seperti itu. Oke, gitu ya. Konsolidasi apa? Udah ya. Kemudian kalau pembuatan sumur dengan kontrak 3 juta itu termasuk kontrak mana? Ya tadi gini, pembuat sumur itu kalau kita sudah pasti volumenya, yakin nih 10 meter lah gitu ya. 10 meter, per meternya kan 500.000. Kalau kontrak lumsum berarti kita kontrak 5 juta tuh, ya kan? 5 juta. Kalau pakai lumsum berarti 5 juta. Ya perkiraan kita 10 meter dapat gitu ya, 5 juta. Tapi kan kalau kontrak lumsum itu semua penyedia, semua resiko ada di penyedia. Sehingga kalau baru 5 meter sudah dapat air, ya itu resiko untung penyedia. Ya kita bayar 5 juta. Jangan bayar 2,5 juta, oh cuma dapat 5 meter, 2,5 juta. Nggak bisa. Kalau penggali sumurnya ngerti perpres bisa protes dia. Ini kontraknya kontrak lumsum, Pak. Nah, gitu kan kata penggali sumurnya kan. Kalau ngerti perpres. Bapak sudah mengikat kontrak saya 5 juta pakai kontrak lumsum. Nah, resiko ada di saya. Sekarang memang resikonya resiko untung nih. Saya 5 meter dapat air misalkan gitu ya. Tapi kalau saya gali 15 meter itu saya resiko rugi itu, Pak. Nah, gitu. Gitu ya. Kalau kontrak lumsum. Kalau kontrak harga satuan yang diikat adalah persatuan tadi gali sumurnya. Per meter gali sumur itu 500.000 misalkan. Nah, di kontraknya Anda kami ikat dengan RP 500.000 per meter dalam gitu ya. Nah, sehingga nanti sampai dapat air berapa tuh? 5 meter dapat air, berarti bayar 2,5 juta. 6 meter dapat air, bayar 3 juta. 10 meter baru dapat air, bayar 5 juta. Nah, itu lamsam. Gitu ya. Oke. Apa bedanya waktu penugasan dan lumsum untuk konsultan konstruksi? Pendapat bagaimana? Ya tadi itu kalau waktu penugasan itu kan harga satuan. Apa bedanya waktu penugasan dan lumsum ya? Ya kalau lumsum itu tadi borongan tadi ya diikat semuanya penawarannya dan sudah pasti volumenya sudah fix ya. Nah kalau waktu penugasan itu harga satuan. Waktu penugasan itu substansinya harga satuan. Cuman ini harga satuan untuk tenaga ahli, harga satuan untuk jasa konsultan. Nah, yang mana belum pasti berapa lama, berapa kayak nanti waktu penugasannya terserah satuannya apa, apakah di hire berapa hari. Nah, ini belum pasti nih harinya berapa hari ini. Atau belum pasti berapa minggunya nih kerjanya konsultannya atau berapa bulannya nih. Nah, itu dikontrak dengan waktu penugasan gitu ya. Oke, itu ya. Kontrak payung memang khusus masuk katalog. Ya untuk katalog ya kurang lebih itu pasti kontrak payung karena kan memayungi ataupun usernya banyak lah gitu ya, penyedianya banyak, rutin juga. Tapi bisa juga non katalog juga bisa, yang manual juga kita bisa membuat kontrak payung. Misalkan Pemda membuat kontrak payung dengan beberapa penyedia ATK. Nah, itu manual juga nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal kontak-kontak aja dengan penyedianya dinas itu kan. Ya memang tapi tidak ini ya, semua penyedia, semua dinas harus pegang kontraknya, harus tahu data penyedianya nih. Tapi kalau dengan katalog kan bisa apa bisa mudah lah gitu. Gitu ya. Kalau ada pembahasan kapan kita memakai cara pengadaan antara swakelola dan penyedia. Itu di apa di materi awal ada ya, di materi awal. Coba di materi awal di di short YouTube juga ada tuh saya tuh ya. Coba dieksplor ya di YouTube ya. Ini kalau yang belum tahu kanal YouTube saja, siapa tahu nih yang bertanya belum tahu kanal YouTube saya ya. Ini saya share kanal YouTube-nya ya. Jadi silahkan buka di YouTube-nya, masuk ke kanal belajar pengadaan, nah ini ya. Nah di YouTube-nya nanti di search ya, di search belajar pengadaan.
belajar gitu kan. Nah, belajar pengadaan nih kata kuncinya nih. Belajar pengadaan atau heli.net boleh lah. Nanti belajar pengadaan aja ya, belajar pengadaan. Nah, ini. Nah, nanti muncul. Nah, ini udah paling atas ini belajar pengadaan heli.net ya. Masuk sini. Nah, ini juga ada nih, apa lihat di shotnya. Nah, shotnya ada nih, latest nih, nah, latest kan. Nah, contoh kegiatan dengan swakelola. Ini ada nih. Kapan? Nah, ini kapan boleh swakelola nih. Ini pertanyaannya adalah kapan kita bisa melakukan swakelola, Pak? Ya. Silakan ya. Aman. Silakan dieksplor ya. Kalau sudah ada ya. Jadi pada intinya swakelola itu ya bisa dilakukan berapapun nilainya silahkan swakelola ya. Kalau memenuhi kebijakan swakelola. Misalkan apa rahasia ya. Apalagi tidak ada pelaku usahanya ya atau kurang minat pelaku usahanya dan pekerjaan-pekerjaan untuk meningkatkan teknis sumber daya manusia misalkan ya SDM kita misalkan BIMTEK sosialisasi apa kursus nah itu silahkan ya itu ya silahkan di awal atau masalah di cara pengadaan ada ya swakelola dengan penyedia atau di video-video lainnya banyak itu kalau untuk bahas ini ya siapa nih apa Enggak ya Pak Surahmat ya siap kontrak katalog makan minum atau pengadaan obat atau ATK itu lumsum atau harga satuan. Ya kalau kontrak katalog itu eh, antara LKPP dengan penyedianya itu harga satuan, Pak. Kontrak payungnya ya, kontrak payungnya, kontrak payung antara apa? Kontrak payung antara LKPP dengan penyedianya yang tayang di katalog itu pasti kontrak harga satuan. Karena yang diikat adalah speknya sudah pasti dan harga satuannya juga sudah pasti seperti itu ya. Nah kemudian ketika user mempurchase, user membeli apa, membeli barang jasanya, yaitu sebagian besar secara umum itu pasti juga kontraknya kontrak harga satuan. Karena kan yang tayangnya kan harga satuan. Kita belinya juga berapa satuannya seperti itu. Apalagi di barang itu alamiahnya sebenarnya harga satuan seperti itu. Gitu Pak ya. Nah kalau lamsam ya kita tidak melihat harga per satuannya, tapi misalkan 10 printer nah, harganya misalkan 50 juta, 50 juta itu untuk 10 printer. Kita tidak care, tidak terlalu apa ibaratnya tidak memperhatikan per satu printernya berapa ya. Nah, makanya kalau untuk barang kan pasti dilihat per satu printernya berapa, per satu komputernya berapa. Nah, makanya kalau untuk barang cocoknya harga satuan. Tapi kalau untuk konstruksi bisa saja, pokoknya pagar itu sekian meter atau sumur ya, sumur dapat air 5 juta, nah itu kan hamsam itu kan, sampai dapat air ya. Itu apa ibaratnya enak kan dengarnya kan enak dilihatnya kan oh kita kan belum tahu apa buka kalau barang kan 1 unit berapa unit nah ini kan kalau sumur kan sampai dapat air atau bisa juga tadi sumur kalau per meternya berapa kan bisa jadi kontrak harga satuan. Gitu ya, Pak Surahmat ya. Jadi ya kalau barang memang tipikal umumnya alamiahnya adalah dengan harga satuan secara umum. Oke. Aduh, melenceng lagi ya, melenceng lagi. Proses pengadaan masih ada peneliti kontrak, ya peneliti kontrak dari dulu juga sebetulnya dapat ya, dapat dari dulu juga dapat. Sekarang juga ya silakan saja. Dalam artian terutama pada kontrak-kontrak yang tadi sudah ada kerumitan, sudah ada kompleksitas ya. Itu tentunya kita membutuhkan legal ya. Seperti kontrak tuh legal lah bagian legal ya, bagian legal. Ya kalau di LKPP sih di instansi kami ya di instansi saya pribadi kalau memang ada terkait perikatan antara ya KPA ataupun kantor dengan pihak luar itu selalu ada review dari bagian legal dari bagian hukum ya dari bagian hukum gitu ya apalagi kalau ya tadi kontraknya mungkin strategis atau dengan pihak luar ya nah, itu harus ada bagian legal. Nah, ini silakan, yaitu kembali ke manajemen internal, ya dari bagian hukumnya mau sampai
sejauh mana memantau ataupun memonitoring produk-produk hukum yang dihasilkan di bawahnya, gitu ya. Jadi istilah ini masih ada, tapi ya tidak menjadi hal yang wajib ya, tidak menjadi hal yang wajib. Dari dulu juga dapat istilahnya ya. Nah, silakan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Izin saya minum dulu sebentar sebelum masuk ke apa? Ke bentuk kontrak. Saya minum dulu sebentar. Ambil dulu minum. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk kontrak ya. Tadi kan jenis-jenis kontrak, substansinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk fisiknya ya, bentuk fisiknya. Bentuknya perikatan itu bagaimana ya. Nah, termasuk juga kalau di kisi-kisi P3K nih ada SPK ya nih. Nah, perumusan kontrak ya. SPK ya. SPK terus ada apa surat pesanan ya. Nah, SPK itu apa sih? Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini tadi substansinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk kontraknya ya. Bentuk-bentuk kontraknya apa saja nih. Oke. Bentar ya. Nah, ini bentuk-bentuk kontraknya ya. Nah, pertama, nah ini jadi bentuk kontrak itu dilihat dari nilainya ya, dari nilainya. Dari nilainya, kalau nilainya kecil sampai dengan 10 juta ya, untuk barang dan jasa lainnya itu cukup dengan bond ya, bukti pembelian, bond ya atau bukti pembayaran ya, nota. Nah, itu sampai dengan nilai 10 juta. Oke. Kemudian untuk barang dan jasa lainnya juga kalau nilainya sampai dengan 50 juta itu cukup dengan kwitansi. Kwitansi. Oke. Nah, baru muncullah selanjutnya ada SPK. Nah, tadi kan yang di kisi-kisi P3K nih SPK nih. Harus bisa sampai membuat SPK, nanti kita lihat contohnya ya. Ada surat perintah kerja. Nah, ini SPK untuk barang dan jasa lainnya itu mulai 50 sampai dengan 200. Jadi hati-hati kalau ada pertanyaan SPK digunakan pada barang dan jasa lainnya untuk nilai berapa? Nah, jawabnya bukan untuk sampai dengan 200 juta, bukan, tapi 50 sampai dengan 200. Berarti ya jangan miss ya. Karena apa? Karena untuk barang dan jasa lainnya, nah makanya yang sesi awal tuh tolong di awal itu ada terkait dengan jenis barang jasa ataupun tinggal dieksplor aja lah di YouTube saya ya terkait jenis barang jasa. Kita harus tahu dulu dari awal tuh. Termasuk juga ketika baca soal, kita harus tahu dulu ini soalnya itu terutama kasus ya. Ini yang ditanyakan ini ataupun ini kasusnya ini jenis barang jasanya apa? Apakah ini barang? Apakah ini pekerjaan konstruksi? Apakah ini jasa lainnya atau jasa konsultan? Karena masing-masing kan ada perbedaan kan sedikit banyak BT, ada yang beda jauh ya. Konsultan biasanya beda sendiri jauh ya. Nah, ini untuk barang dan jasa lainnya ya. SPK-nya, penggunaan SPK, surat perintah kerja itu bukan sampai dengan 200 juta kalau ada pilihan ya, tapi 50 sampai dengan 200 juta. Hati-hati itu suka hal kecil merasa benar tapi salah ya. Kenapa? Karena untuk barang dan jasa lainnya, untuk sampai dengan 10 ada bukti pembelian, ada bukti pembayaran atau nota atau bon istilah lainnya. Karena untuk barang jasa lainnya sampai dengan 50 juta ada kwitansi. Nah, baru 50 sampai dengan 200 ya untuk barang dan jasa lainnya kita menggunakan surat perintah kerja ya. Surat perintah kerja itu kontrak sederhana lah ya. Kontrak sederhana ada perintah-perintahnya. Kalau bukti pembelian kan tidak ada bla 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 perintah-perintahnya, tidak ada term condition, cuman apa barangnya, berapa itemnya, berapa nilainya, ya kan? Kalau buan itu kan. Nah, kalau kwitansi itu lebih ke perintah ya ada
ada penjelasannya, tapi fokusnya kwitansi itu lebih ke perintah pembayarannya, ya, ke jumlah pembayarannya berapa, jumlah uangnya, kwitansinya, ada terbilangnya bahkan kan. Nah kalau SPK di sini sudah ada term and condition, sudah ada perintahnya apa nih selain item barangnya, berapa harganya, apa harga apa satuan ataupun harga totalnya kalau lamsam ya. Kemudian apa perintahnya nih? Misalkan apakah diambil di gudang pembeli apa penjual ya, dikirimkan ke kantornya pembeli ya. Kemudian kemasannya bagaimana, dikirimnya berapa lama. Nah, itu ada kondisi-kondisi ataupun ada perintah-perintahnya, itu SPK. Nah, kalau untuk barang jasa lainnya untuk nilai 50 sampai dengan 200. Kalau untuk konstruksi itu sampai dengan ini muncul nih, konstruksi itu tidak mengenal bond, tidak mengenal kwitansi. Jadi nggak ada kalau pakai yang konstruksi pakai bond, pakai kwitansi tidak, tapi pakai SPK minimalnya untuk sampai dengan 200. Udah jasa konsultan, nah ini suka beda sendiri kan sampai dengan 100. Kenapa? Karena kan SPK ini untuk pengadaan langsung nih, pengadaan langsung untuk konstruksi kan sampai dengan 200, pengadaan untuk konsultan sampai dengan 100 kan. Nah, makanya konstruksi sampai dengan 200 pakai SPK di pengadaan langsung pasti ini cara pemilihan penyediaannya. Kalau konsultan sampai dengan 100 dan juga cara pengadaannya, cara pemilihannya dengan pengadaan langsung. Oke. Nah, kemudian di atas 200 juta untuk semuanya ya, untuk barang, untuk konstruksi, untuk jasa lainnya. Ya, kalau untuk konsultan berarti di atas 100 ya, karena dia pengadaan langsung sampai 100 ya, ataupun seleksinya di atas 100 ya. Nah, ini berarti untuk tender ya, untuk tender, untuk seleksi di atas 200 atau di atas 100 seleksi konsultan. Nah, maka ini kita menggunakan kontrak surat perjanjian, menggunakan kontrak pool gitu ya, menggunakan kontrak pool gitu ya, yaitu surat perjanjian. Itu term and condition-nya bukan hanya term and condition secara teknis, tapi term and condition secara administratif, secara hukum, mulai dari umum ya, bahasa yang digunakan apa, penyelesaian kalau ada perselisihan bagaimana ya, tugas dan kewajiban masing-masing pihak apa. Nah, itu surat perjanjian. Oke. Kemudian satu lagi ada yang namanya surat pesanan ya. Surat pesanan itu digunakan khususon untuk transaksi di katalog elektronik, transaksi pembelian barang-barang yang sudah ada di katalog elektronik, yaitu dengan di purchasing. Nah, itu eksekusinya keluar dengan surat pesanan. Nah, ini untuk purchasing. Berapapun nilainya silahkan. Yang penting eksekusi dari katalog ya dengan purchasing. Jadi purchasing itu kan belanja barang jasa yang sudah ada dalam katalog elektronik. Nah, itu nanti keluarannya surat pesanan. Nah, namun di lapangan surat pesanan ini untuk nilai-nilai yang besar itu kadangkala ya sering bahkan ya terutama dari awalnya dari orang keuangan misalnya meminta tambahan bentuk kontrak, apakah itu SPK atau surat perjanjian ya, karena biar ada term and condition-nya, ada yang seperti itu. Tapi ya keluar dari sistem itu surat pesanan, keluar dari sistem katalognya ya, dari sistem purchasing-nya, surat pesanan. Nah, namun di lapangan jangan kaget ya, kalau ternyata di lapangan selain surat pesanan ada SPK juga muncul gitu ya, ada kontrak juga muncul tuh, ada surat perjanjian juga muncul untuk penagihan ke keuangan misalkan ya. Ya memang seperti itu kenyataannya ya. Jadi kadang tidak cukup ya untuk itunya, untuk administrasi keuangannya. Nah, itu bentuk kontrak. Ya kalau tadi kan jenis kontrak itu bagaimana substansi kita mengikat penyedianya ya, substansi kita berikat ya, melakukan perikatan dengan penyedianya. Nah, ini bagaimana cara ininya, cara apa? Cara ya, cara ya apa istilahnya ya? Cara bekerja samanya gitu ya. Apa yang kita ikatnya? Apakah keseluruhan penawarannya? Apakah volumenya itu sudah pokoknya volumenya tidak kita state tapi outputnya apa gitu ya?
atau kita memegang per itemnya. Nah, ini caranya bagaimana? Nanti ada turunannya kan? Apakah kita pegang itu item untuk tenaga ahli waktu penugasan? Apakah yang sudah pasti itu adalah imbalannya, berarti cost plus fee gitu kan? Atau yang sudah pasti itu ya tadi sudah pasti tapi kita bayar di ujung, berarti itu putar kunci. Nah itu jenis-jenis kontrak. Nah tadi apapun jenis kontraknya, nah dituangkan dalam bentuk ini ya. Jadi surat perjanjian ya bisa saja bisa kontraknya lumsum, bisa harga satu, bisa apapun jenis kontraknya gitu ya. SPK pun sebetulnya jenis kontraknya bisa apapun SPK pun ya. Nah, termasuk juga kwitansi ya itu jenis kontraknya bisa lumsum, bisa salah satu, terserah ya. Jadi jenis kontraknya apapun ya penuangannya bisa dengan bentuk kontrak seperti ini tergantung nilainya. Oke, itu bisa ditangkap ya konsepsinya ya. Nah sekarang masuk ke SPK nih yang suka diributkan level 2 level 2 gitu ya. Ya gimana sih ya, saya jawabnya juga kadang agak bingung ya. Jadi sebetulnya saya ulangi sekali lagi, P3K ini ya bukan level 2 atau level 1 ya. Soal khusus P3K saja. Level satunya juga tidak semuanya, level 2-nya juga tidak semuanya gitu ya. Nah, yang penting ya kalau menurut saya sih terlepas mau level 1 level 2 ya kalau mau ujian pengadaan baik itu P3K atau baik itu yang dasar, yang level 1 gitu ya, ya semuanya harus tahu dulu perpresnya kalau menurut saya gitu ya. Mau level 1, mau P3K, mau CPNS gitu ya. Ya pasti bahan ujiannya itu dasarnya itu adalah dari perpres ini gitu kan seperti itu. Kalau menurut saya begitu ya, silakan. Makanya saya tidak terlalu aktif jawab di grup ya kalau yang ada yang nanya-nanyain masalah level-level itu berapa ya. Karena ya tadi itu sebetulnya ini tidak ada korelasinya dengan level-level kompetensi itu seperti itu ya. Pernah juga sih saya jelasin cuman ya mudah-mudahan itu bisa dimengerti. Itu ya. Nah ini terkait bentuk kontraknya ya, bentuk kontrak. Nah sekarang kita lihat ini uang muka. Oh sebentar ini dulu bentuk kita lihat di modulnya secara detail bagaimana sih bentuk bentuk fisiknya lah gitu ya. Mana tadi modul modul. Nah, kita lihat bentuk fisiknya, kwitansi ataupun bukti pembelian itu bagaimana. Nah ini kalau disebut level 2 itu, nah ini harus sampai ini harus bisa. Nah ini, yang harus sedikit banyak dihafal lah gitu ya. Nah ini pertama tadi kan ada bukti pembayaran atau bukti pembelian. Nah isinya apa saja nih? Nah, harus bisa sampai bikin ini, harus bisa bikin bukti pembelian ini. Ada tanggalnya, ya, ada namanya, nama pembeli, nama penjual, apa yang akan diperjualbelikan, diadakan, berapa jumlahnya dan jumlah pembayarannya. Nah ini contohnya nih bukti pembelian ya nota lah, nota atau bond kurang lebih seperti ini kan. Nah, ini kalau di level 1 kan di ujiannya kan ada yang dikosong-kosongin nih harus diisi nih ya. PPK-nya di mana ya, tanda tangan. PPK-nya siapa dituliskan di mana ya. Nah, ini contoh bukti pembelian. Nah, nama penyediaannya siapa, nama pembelinya, PPK-nya berarti kan ya, PPK-nya nih. Jumlah barangnya, nama barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa, ada terbilangnya, dan tanda tangan. Ya, ini contoh bukti pembayaran atau bukti pembelian. Ya kalau level 2 harus bisa sampai membuat seperti ini ya. Ya soal-soalnya nanti ada yang dikosongin seperti itu. Termasuk juga kalau level 2 itu sampai dengan kwitansi juga nih, kwitansi juga termasuk dan nanti SPK satu lagi. Nah, kwitansi ini untuk pekerjaan barang dan jasa sampai dengan 50 juta kan ya. Nah, sekurang-kurangnya berisi apa saja? Ada tanggal pembayaran pembelian ya, kemudian nama pembeli, PPK-nya, pejabat penandatangan kontraknya atau pejabat pembuat komitmennya ya, penyedianya ya, apa barang jasanya, berapa jumlahnya dan jumlah pembayaran. Kurang lebih sama ya, cuma bentuknya ini lebih detail ke keuangannya ya, ke berapa jumlah pembayarannya. Nah, ini ilustrasinya ya. PPK pada dinas XYZ melakukan pembelian laptop sebanyak 2 unit.
harga unitnya 15 juta termasuk pajak dari PT ABC. Nah, coba tuliskan kwitansinya. Nah, ini nanti ada yang dikosongin nih. Sudah terima dari siapa, gitu kan, sejumlah berapa, untuk pembelian apa. Dan harus bisa ngisi nih jumlahnya 30 juta. Dan yang tanda tangan yang terima uangnya berarti kan, yang menerimanya ya. Nah, PPK paling mengetahui mungkin sebelah kirinya. Tapi yang menerima ini, yang tanda tangan adalah penyedia yang menerima uangnya. Gitu ya. Nah, satu lagi ini sampai ke selanjutnya adalah surat pesanan. Nah, ini yang di kisi-kisi P3K juga harus bisa sampai membuat surat pesanan kan tadi mana kisi-kisinya nih. Nah, ini kan. Nah, 10 nih, melakukan perumusan kontrak PBJ dalam bentuk surat perintah kerja. Nah, bukan surat pesanan, SPK ya. SPK ya, maaf. Nah, SPK nih. Nah, maaf tadi. Nah, berarti bukan surat pesanan, SPK. SPK dulu, mana SPK dulu. SPK mana SPK ya? Surat pesanan, SPK-nya mana ya? Surat pesanan untuk purchasing ya. Purchasing. SPK mana SPK? untuk level 1 sekarang SPK-nya malah di ini ya di kelas. Coba kita lihat. SPK-nya dipotong nih level 1 ya, sebentar. Kita ambil yang level 2-nya mana? Level 2. Nah, ini slide modul. Nah, ini level 2 nih. Ya, level 2 SPK-nya mana? Nah, sebentar ya. Level 1 kontrak. Nah, kita lihat modulnya aja ya. Modulnya level 2 modul. Bentar. Nah, modul pengelola kontrak. Modul. Satu. Modul perencanaan sekolah. Oh, ini dah. Nah, ini. Coba kita lihat ada contoh SPK-nya ya. Mana contoh SPK-nya nih. Contoh SPK. Nah, ini tadi ini kan ya. Tulisannya. Nah, jadi SPK. Nah, ini strukturnya nih. Nah, bagian pendahuluan ada informasinya ya. Satkernya siapa, nomornya, pada pihak, nomor pekerjaannya, tanggal ya, tanggal kapan BAHP-nya, nah isi sama penutup, isi sumber dana, klausulnya bagaimana, nah term condition, transaksinya dapat tanda tangan ya. Pendahuluan yang standar ya, nama satker, nomor, pada pihak, judulnya ya, bagian isinya, sumber dana. Nah ini yang penting nih klausul pelaksanaan pekerjaan nih, apa saja ya, kemudian nilai pekerjaannya ya, bagian penutup ya, baru kemudian syarat. Nah, ini contohnya nih, contohnya. Syarat umum, syarat khusus ya. Klausul-klausulnya nih, klausul-klausul SPK nih. Nah, ini contoh klausul-klausul dalam SPK ya, ini panjang juga bisa. Nah, ini formatnya nih. Nah, ini ada formatnya nih. Ya. Nah, formatnya nih. Nah, ini kan SPK ya. Satkernya apa, nomornya. Nah, ini kalau apa di kisi-kisi P3K ya harus tahu ini format ini ya. Nah, ini ada nama pejabat penandatangan kontrak, penandatangan kontrak, apakah PPK-nya, pejabat penandatangan atau PA-nya, atau KPA-nya ya, penyedia siapa, paket pengadanya apa, nomor suratnya apa, sumber dananya, nilai kontraknya, untuk pelaksanaannya apa, nah tanda tangan kontrak. Nah, nanti ada ininya, nah ini ada tambahannya nih, syarat umumnya, nah ini yang apa, detailnya nih. Ini sudah ada formatnya ya, lingkup, hukum, ya harga, nah ini sudah ada formatnya ya. Jadi ini nanti yang harus di situ. Nah ini apa syarat-syarat yang khusus ya, ibaratnya syarat yang teknisnya ya, syarat teknis ya.
Nah ini contohnya ya. Nah ini pembayarannya apakah termin ya, apakah sekaligus, bagaimana ya, kemudian apa lagi. Nanti ada hal-hal yang harus kita isi, yang harus kita tambahkan ya di dalam di dalam pembuatan draft surat perintah kerja. Nah ini modelnya ataupun sini sudah ada ya, formatnya lah, formatnya sudah ada. Nah ini bisa dipakai seperti itu. Oke, nah ini surat perintah kerja ya, formatnya. Untuk konsultan juga ada formatnya masing-masing sini nih, yang di level 2 ini silakan. Nah, kemudian satu lagi ada surat pesanan ya. Jadi ada surat pesanan itu untuk purchasing ya, untuk purchasing mana tadi sebentar. Nah, komodo sih. Nah nih, nah ini surat pesanan. Nah, ini untuk purchasing ya, itu pembelanjaan atau pembelian melalui toko daring atau katalog ya. Nah ini formatnya seperti ini ya. Ini bisa dicetak dari sistem juga ya, surat pesanan. Jabatan bawah ini, PPK-nya siapa, nanti ada penyediaannya, nah ini barangnya apa, totalnya berapa. Tuh, ini surat pesanan. Oke. Nah itu teman-teman semuanya ya, terkait jenis kontrak dan bentuk kontrak. Silahkan ada pertanyaan? Ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Saya pikir 2 materi aja itu cukup ya. Ini saya sedang ada di luar soalnya ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Terima kasih aja. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan terkait jenis kontrak dan bentuk kontrak? Nggak ada? Cukup ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ada ya, yakin ya? Ada yang open mic langsung silahkan. Kalau nggak ini, ada ya. Oke, ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu ya. Standby untuk belajar bersama pengadaan ya. Apa nih, ada yang chat sebentar. Yang chat. Kemungkinan benar. Ini saya nggak tahu, tanya yang apa. Tanya yang sudah ujian ya. Kemungkinan model soal PPT. Katanya sudah ikut ujian ya. Saya nggak tahu ini. Saya nggak tahu kalau bentuk soal P3K bagaimana ya. Yang jelas ya tadi teorinya seperti itu, terkait SPK tuh terkait seperti itu ya. Cuman bagaimana bentuk soalnya. Kalau nggak salah di grup Telegram kemarin ada yang udah ikut ujian ya, colek-colek aja tuh, colek-colek aja tuh, colek-colek aja bagaimana bentuk soalnya ya gitu. Kalau di level 1 sih, nah kalau menurut info-info yang sudah ujian yang level 1 itu bentuknya kwitansinya masih ada yang kosong gitu, diisiin gitu ya. Jadi ada kasus, nama PPK-nya ini, penyediaannya ini, nah ini belinya ini, nah tolong diisiin di kwitansi, diisiin tuh di nota pembelian gitu kalau level 1 ya. Nah, tapi kalau P3K ya tahu nih, harus tanya yang pernah ikut ujiannya. Teman-teman semuanya, terima kasih ya sekali lagi sudah hadir ya. Kasih contoh bila harus menentukan jenis kontrak dan bentuk kontrak. Oh, contoh soalnya. Itu di YouTube, coba lihat di playlist latihan soal. Nah, di situ sudah banyak juga itu latihan soal untuk kontrak ya, seperti itu ya. Saya lihat pejabat pengadaan, saya kalau dia buat kontrak selalu download dan tinggal isi saja yang buat Pak. Nah, dari awal, ya memang ya kita sudah menyediakan semua formatnya. Jadi kita tidak perlu mengisi from the scratch dari nol ya. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya kalau sudah jadi pejabat pengadaan, kalau sudah jadi Pokja ya ataupun PPK, itu semua format ya atau model itu sudah disediakan. Sudah disediakan, nanti tinggal tinggal modifikasi. Tapi jangan sampai tidak dirubah sama sekali, itu yang salah.
Jadi harus dirubah, harus diisi gitu ya. Seperti itu. Jadi harus di custom ya, diisi. Tapi formatnya sudah ada. Jadi kalau mau tender prakualifikasi 2 file ada ya. Untuk dokumen pemilihannya. Mau pengadaan langsung ada model dokumen pengadaan langsung. Ada pendidikan langsung ada. Jenis kontraknya ada, SPK ada. Nah, tinggal diisi lagi gitu ya. Ada teman mau ikut P3K, mau coba untuk lihat contoh soalnya, mau dapat ya masalah persatuan. Ya, itu silahkan tanya ke admin ya, Pak Surahmat itu ya. Website itu apa saya juga nggak hafal ini ya. Itu, ya. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan selalu ya untuk bisa terus belajar dan juga yang ada keinginan, ada apa cita-cita untuk ujian P3K ataupun ujian level 1 ya untuk menambah ilmu pengadaan. Semoga dimudahkan ya urusannya ya. Diluluskan terbaik ya semuanya. Oke, demikian kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu dan salam pengadaan dari apa ya dari Jakarta ini di Bogor nih, dari Jakarta semuanya. Terima kasih. Kasih Mari banyak. saya Assalamualaikum. end meeting ya. Salam, saya end meeting ya. End ini dulu, end record dulu. Oke, oke, stop. Baik, saya meeting semuanya ya. Terima kasih semuanya.